Selamat siang Bapak, perkenalkan saya Dr. Tika yang berjaga pada pagi hari ini dengan Bapak siapa? Tono, Bapak Tono, usianya berapa Pak? 30 tahun, Alamatnya di mana? Wonocolo. Ya baik Bapak Tono, keluhannya apa Pak? Dada saya sakit dan terasa panas, Dok. Oh, sudah berapa hari? 3 hari, Ada penyakit sistemik nggak Pak? Misal hipertensi atau diabetes? nggak ada. Iya baik Bapak, selainnya akan dilakukan pemeriksaan fisik jantung ya Pak. Nanti Bapak diharuskan melepas baju bagian atas. Mungkin terasa sedikit tidak nyaman, apa Bapak bersedia? Ya, Ya Bapak silakan berbaring, dibuat nyaman mungkin. Saya cuci tangan lebih dahulu. Yang pertama kita inspeksi untuk bentuknya baik kanan maupun kiri apakah simetris dadanya. Lalu dilihat apakah ada denyut yang menonjol, tidak ada denyut yang menonjol. Lalu dilihat apakah ada jaringan parut atau benjolan tertentu. Ya, semua dalam batas normal dan untuk warna kulitnya tidak ada kemerahan atau yang lain. Setelah itu dipalpasi ictus cordis. Permisi ya Pak. Untuk menilai daya angkat, apakah ada daya angkat, untuk menentukan area ictus cordisnya juga. Setelah itu dilakukan perkusi untuk menentukan batas-batas jantung. Yang pertama dilakukan di ICS 2 mid clavicular line dextra, perkusi ke arah hepar. Didapatkan suara redup, kemudian naik 1 ICS, lalu mengarah ke medial. Didapatkan suara dari redup ke sonor di ICS 5 parasternal kanan. Jadi batas jantung kanan ada di ICS 5 parasternal kanan. Kemudian dilanjutkan ke arah lateral untuk menentukan batas kiri jantung. Ya, batas kiri jantung ada di ICS 5 mid clavicular line kiri. Setelah itu kita tentukan batas jantung punggung jantungnya dimulai dari linea anterior axilla di ICS 4, naik 1 ICS. Lalu perkusi dari sonor ke redup. Setelah itu naik 1 ICS. Naik 1 ICS sama di linea anterior axilla di ICS 3. Didapatkan suara sonor keredup, sehingga dapat disimpulkan bahwa batas punggung jantung di ICS 3 linea sternalis kiri atau sinistra. Kemudian menentukan batas atas jantung dimulai dari ICS 2 di linea anterior axilla. Ya, didapatkan batas atas jantung di ICS 2 parasternal kiri. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa semua dalam batas normal. Setelah itu auskultasi. Yang pertama auskultasi katup mitral di ICS 5 mid clavicular kiri. Kita dengarkan suara jantung 1 dan suara jantung 2. Lalu apakah ada suara tambahan jantung? Ya, tidak didapatkan suara tambahan jantung. Setelah itu kita bedakan suara sistolik dan diastoliknya dengan meraba nadi di ekstremitas. Iya normal. Setelah itu Bapak silakan tarik napas Pak. Setelah itu dikeluarkan Pak. Ya. Kemudian auskultasi di trikuspid yaitu di ICS 5 parasternal kiri. Didapatkan suara jantung 1 dan 2, tidak didapatkan suara tambahan. Lalu dibandingkan sistol dan diastoliknya dengan meraba nadi ekstremitas juga. Ya, normal, tidak didapatkan
suara tambahan. Setelah itu Bapak silakan tarik napas Pak, lalu dilepaskan Pak. Ya, kemudian auskultasi katup pulmonal di ICS 2 parasternal kiri. Di ICS 2 parasternal kiri. Sini. Tidak didapatkan suara tambahan jantung, didapatkan suara jantung 1 dan jantung 2, lalu kita bandingkan sistol dan diastoliknya dengan meraba nadi. Ya, dan juga tidak didapatkan suara bising. Bapak silakan tarik nafas, Pak. Ya, lalu dikeluarkan, Pak. Kemudian kita auskultasi di aortanya di ICS 2 parasternal kanan. Tidak didapatkan suara bising. Bapak silakan tarik nafas, Pak. Dikeluarkan. Ya, berdasarkan pemeriksaan auskultasi semua dalam batas normal, tidak ada bising atau suara tambahan, baik sistol maupun diastol juga dalam batas normal, dan pada katup mitral tidak didapatkan Carvalho sign. Deteksi arteri karotisnya, ya, lalu kita dengarkan apakah ada bruit. Ya, tidak ada bruit. Kemudian kita lakukan JVP. Permisi ya Bapak ya, saya angkat bednya terlebih dahulu 30 derajat. Pak silakan, sudah Pak, naik Pak ke sini, bantal. Nah, setelah itu hadap ke kiri Bapak. Ya, hadap ke kiri. Lalu kita amati JVP-nya, vena jugularisnya diukur dari angulus sterni dengan dari sternocleidomastoid. Ya, setelah itu kita ukur menggunakan penggaris, diukur dari angulus sterni. Ya, didapatkan 5 cm, berarti dalam batas normal. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan kapilari refill time. Permisi ya Pak, tangannya Pak. Lalu kita tekan kukunya. Ya, kembali memerah kurang dari 2 detik, berarti normal. Setelah itu kita lakukan tes Trendelenburg. Yang pertama, permisi ya Pak ya, kakinya diangkat terlebih dahulu untuk mengosongkan aliran darah. Setelah itu kita bendung di ujung paha. Ya, kakinya usahakan tetap ke atas ya Pak ya. Ya, kemudian Bapak silakan berdiri Pak. Berdiri. Ya, berdiri. Berdiri. Lalu tunggu selama 20 detik. Setelah 20 detik kemudian kita lepas, lalu diamati apakah ada pengisian vena secara cepat atau tidak. Ya, tidak didapatkan adanya pengisian vena, berarti dalam batas normal. Ya, baik Bapak, pemeriksaannya telah selesai. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan fisik jantung tadi semua masih dalam batas normal ya Pak ya. Apa ada yang ditanyakan Pak? Enggak. Iya, terima kasih.